Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai dan juga dengan penuh semangat dan antusias. Walaupun untuk pembelajaran pada kali ini dilaksanakan secara daring. Baik, sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebentar ya. Baik, silakan kalian mengisi absensi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Jika sudah, sebelumnya kita langsung saja ya. Sebelumnya kan saya telah mengkonfirmasikan pada grup WhatsApp bahwa saya telah mengirimkan file e-book yang berisi materi yang akan pelajari pada hari ini. Dan juga terdapat LKPD, itu lembar kerja peserta didik yang telah saya kirimkan melalui Google Classroom. Oke, file tersebut silakan kalian unduh terlebih dahulu sebagai bahan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari salah satu materi dari peluang gemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu materi tentang peluang? Masih. Bu. Oke, mari kita ulang ya. Menurut kalian, apa itu peluang? Saya, Bu. Baik, silakan Sarah. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Peluang adalah suatu hal yang kemungkinan akan terjadi, Bu. Wah, betul sekali. Nah, apakah ada lagi yang mengetahui tentang peluang? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mesa. Ya, jadi peluang itu bisa disebut juga dengan probabilitas, Bu. Wah, betul sekali. Jadi, peluang atau yang bisa disebut juga dengan probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Lalu, apakah kalian tahu contoh yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang? Saya, Bu. Ya, silakan Erika. Contohnya seperti pada saat kita ingin mengetahui banyaknya angka yang berjumlah 6 pada dadu. Oh iya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Tati. Itu kemungkinannya gambar pada pelemparan koin logam 500, Bu. Oh iya, benar sekali. Dan yang pasti masih banyak lagi yang dapat kita temukan yang berkaitan dengan peluang. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini terdapat tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yaitu di mana peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas dan bersyarat, dan juga peserta didik mampu menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas dan bersyarat, dan juga mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual. Dan ada pun, saya akan memberikan sedikit video
mengenai peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Boleh minta tolong kepada Rika untuk share screen? Iya, Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Rika? Sudah. Oh, sebentar. Mana sih? Terdengar? Lagi dengan tentang peluang saling bebas. Oh. Untuk suara dari videonya apakah terdengar? Terdengar ya? Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Hernawati. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa yang dimaksud dengan kejadian yang saling bebas? Dan apa juga yang dimaksud dengan kejadian bersyarat? Kita bahas kejadian saling bebas dulu ya. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Contohnya, ketika kita melempar koin atau uang logam sebanyak 2 kali, maka hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Rumusnya adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB, atau peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. PA adalah peluang kejadian A, PB adalah peluang kejadian B. PA dan B adalah peluang kejadian A dan B. Agar kalian lebih memahami, marilah perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu. Soal ini merupakan peluang dua kejadian yang saling bebas, karena tidak saling mempengaruhi. Ruang sampel untuk koin adalah angka dan gambar, atau A dan G, sehingga titik sampelnya ada 2. Peluang munculnya angka pada koin adalah 1/2. Ruang sampel untuk dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sampel dadu atau NS sama dengan 6. Kejadian munculnya mata dadu ganjil adalah 1, 3, 5. Sehingga NB sama dengan 3, maka peluang kejadian B adalah 3/6. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Maka peluang kejadian A dan B adalah PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Sekarang kita bahas peluang bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Rumus peluang kejadian B dengan syarat A adalah PB syarat A sama dengan PA dan B per PA, di mana PA tidak sama dengan 0. Peluang kejadian A dengan syarat B adalah PA syarat B sama dengan PA dan B per PB, di mana PB tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan soal berikut ini. Dua dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu kurang dari 4 dengan syarat dadu pertama muncul 1. Soal ini merupakan soal peluang bersyarat. Kita gunakan rumus PB syarat A sama dengan PA dan B per PA. PA dan B adalah peluang jumlah mata dadu kurang dari 4, yaitu 1, 1, 1, 2. Sehingga PA dan B sama dengan 2/36. PA adalah peluang mata dadu pertama muncul 1, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4,
1516, sehingga peluang A sama dengan 6/36. Maka PB syarat A sama dengan PA dan B per PA, sama dengan 2/36 per 6/36. Sama dengan 2/6. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Contoh soal kedua. Dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 4 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng berturut-turut tanpa pengembalian, berapa peluang terambil 2 kelereng hijau? Dari soal diketahui, banyak kelereng merah adalah 5. Berarti NM sama dengan 5. Banyak kelereng putih atau N putih sama dengan 2. Banyak kelereng hijau atau N hijau sama dengan 4. Sehingga titik sampel atau NS sama dengan 11. Peluang terambil kelereng hijau pada pengambilan pertama adalah 4/11. Peluang terambil kelereng Oke. Sudah cukup ya? Baik, setelah kalian menonton video ini, saya akan membagikan kalian ke dalam kelompok kecil yang terbagi menjadi 2 kelompok. Sebentar. Nanti kalian akan dibagikan ke dalam 2 kelompok dan masuk ke dalam breakout room yang telah tersedia. Lalu saya akan datang ke saya akan berkeliling ke setiap room kalian untuk mengontrol jalannya diskusi kalian. Dan kalian akan diberi waktu selama 50 menit. Lalu setelah kalian selesai, kalian kembali ke room utama dan pilih salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke. Nah, bagaimana? Apakah terdapat kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak, Bu. Nah, baik. Jika seperti itu, saya ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah menyelesaikan permasalahan 1? Sudah, Bu. Nah, oke. Dari permasalahan tersebut, apabila yang ditanya, berapakah peluang negara Cina Taipei akan juara? 0,5, Bu. Iya, betul. Boleh dijelaskan alasan menjawabnya? Nggak boleh, Bu. Jadi peluang Cina Taipei untuk menjadi juara dunia yaitu 0,2 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5 lagi. Hasilnya 0,5. Nah, karena kesempatan peluang menangnya yaitu 50%, yaitu 50% itu 0,5. Nah, syarat Cina Taipei menjadi final. Maaf, Erika, suaranya terputus. Tadi sampai mana? Ini nggak, Bu? Yang 50%. Oh, 50%. Karena kesempatan. Nah, karena kesempatan peluang menang yaitu 0,5 atau 50%, maka syarat Cina Taipei menjadi juara yaitu harus menang di babak final, semifinal, dan di babak perempat final, semifinal, dan final. Nah, untuk pada babak perempat final, peluang Cina Taipei menang yaitu 0,2, pada babak semifinal yaitu 0,5, dan untuk pada babak final peluangnya yaitu 0,5 juga. Dengan demikian, maka diperoleh kemungkinan Cina Taipei menjadi juara adalah 0,5.
Begitu, Bu. Baik, terima kasih Erika atas pemaparannya. Lalu adakah yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Saya ingin Terkait bertanya, kendala? Bu. Oh iya, silakan Sarah. Iya, Bu. Jadi jika pada permasalahan satu kita hanya menentukan peluang biasa, lalu apakah dalam penyelesaian permasalahan 2 dan 3 ini bentuknya seperti peluang kejadian saling bebas dan bersyarat? Iya, betul sekali Sarah. Jadi, untuk permasalahan 2 dan 3 ini sudah masuk ke dalam peluang kejadian saling bebas dan bersyarat. Nah, dari sini, apakah kalian sudah tahu bentuk dari peluang kejadian bebas dan bersyarat? Sudah, Bu. Oh ya, bagus. Lalu, bagaimana bentuk peluang yang kalian dapatkan dari permasalahan 2 dan 3? Adakah yang bisa menjawab? Iya, Bu. Jadi untuk bentuk peluang kejadian saling bebas, yaitu PA iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan untuk bentuk peluang kejadian saling bersyarat, yaitu PA iris B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan A ya, Bu ya? Ya, bagus sekali Sarah. Nah, terima kasih atas pemaparannya juga. Setelah kalian selesai mengerjakan kedua permasalahan pada LKPD, silakan kalian berikan kesimpulan juga di sana, dan setelah itu bisa kembali ke room utama. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian, mempresentasikan permasalahan 1 dan 2, dan untuk kelompok 2 mempresentasikan bagian 3. Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab terkait permasalahan 1 dan 2. Jadi pada permasalahan 1, peluang menang babak perempat final Indonesia Kevin Gideon adalah 0,3 dan peluang menang di setiap babak semifinal adalah 0,5 serta peluang menang di babak final adalah 0,5 sehingga kemungkinan Indonesia Kevin Gideon menjadi juara adalah 3/10 dikali 1/2 dikali 1/2 dan hasilnya adalah 3/40. Dan untuk permasalahan 2 diketahui A sebagai Indonesia, di mana peluang A itu adalah 6/14 dan dapat disederhanakan menjadi 3/7. Untuk B sama dengan Jepang, peluang B-nya itu adalah 8/14 dan dapat disederhanakan menjadi 4/7. Untuk N, S-nya itu sama dengan 14. Sehingga untuk peluang A iris B /adalah peluang A dikali peluang B, yaitu 3/7 dikali 4/7, sama dengan 12/9. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan terkait permasalahan yang nomor 3. Nah, di sini diketahui NS-nya itu sama dengan 14. Jepang dan Indonesia. Untuk peluang B itu sama dengan 8 dibagi 14 sama dengan 4/7. Jadi banyak bola sebelum pengambilan kedua, yaitu 6 Indonesia ditambah 7 Jepang sama dengan 13. Jadi peluang terambilnya bola Indonesia dengan syarat bola Jepang telah terambil pada pengambilan pertama itu ditulis sebagai peluang M habis dibagi B adalah peluang M habis dibagi B sama dengan 6/13.
Jadi, peluang terambilnya berturut-turut bola Jepang Indonesia itu peluang B iris M sama dengan peluang B dikali peluang M habis dibagi B sama dengan 4/7 dikali 6/13 sama dengan 24/91. Nah, selanjutnya untuk peluang A itu diketahui NS-nya sama dengan 14, Indonesia Jepang. Untuk peluang A sama dengan 6/14 sama dengan 3/7. Jadi banyak bola sebelum pengambilan kedua, yaitu 5 Indonesia ditambah 8 Jepang sama dengan 13. Sehingga peluang terambilnya bola Jepang dengan syarat bola Indonesia telah terambil pada pengambilan pertama itu ditulis P M habis dibagi A sama dengan, atau peluang M habis dibagi A sama dengan 8/13. Dengan demikian, untuk peluang terambil berturut-turut bola Indonesia Jepang itu adalah peluang A iris M sama dengan peluang A dikali peluang M habis dibagi A sama dengan 3/7 dikali 8/13, sehingga memperoleh hasil 24/91. Mungkin seperti itu, Bu, pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, setelah kalian melakukan presentasi tadi sudah saya cek ya, dan ternyata jawabannya sudah tepat, dan juga penjelasannya juga sudah lengkap. Lalu setelah melakukan pembelajaran tadi, apakah manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Mesa. Melatih kerjasama. Bagus. Ada lagi? Ya, Bu, dapat mengetahui peluang kejadian saling bebas dan bersyarat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Karena tadi kita mempresentasikan hasil diskusi, jadi di situ kita melatih keberanian kita. Ya, bagus sekali. Lalu pada saat diskusi, pengalaman apa saja yang kalian dapatkan? Silakan, jika ada yang menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mesa. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis soal, sehingga kerjasama kelompok itu sangat dibutuhkan, Bu. Bagus sekali. Ada lagi? Ya, Bu. Ternyata Ya, pada babak final perlombaan bulu tangkis ganda putra ini kita dapat menghitung peluang kemenangannya, sehingga kita bisa tahu kira-kira siapa yang bisa jadi pemenangnya, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kuis yang akan saya bagikan melalui Google Classroom. Nah, kuis ini berguna untuk mengetahui sejauh mana kalian paham dengan pembelajaran tadi. Lalu, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait kombinasi. Nah, silakan kalian membuat mind map sebagai tugas yang akan dikumpulkan untuk minggu depan. Dan mungkin jika seperti itu, pembelajaran pada hari ini kita akhiri sampai sini saja. Jaga kesehatan dan terus semangat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semuanya.